Kita akan coba memantau bagaimana suasana di sejumlah wilayah di Jawa Barat di hari pertama pemberlakuan PSBB ini. Kita akan memantau pada saat ini, pemirsa, sudah ada sejumlah reporter Metro TV yang akan melaporkan di sejumlah lokasi di wilayah Jawa Barat untuk Anda. Saya akan sapa, ada Valentina Chelsea di sana, di Bekasi Jatiwaringin, ada Sisilia Golena dari Depok Margonda, dan kemudian ada Edra Pramaskara di Tugu Kujang Bogor. Saya akan pertama ke Valentina Chelsea di Bekasi Jatiwaringin. Ya, Chelsea, suasana pada pukul 7:22 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari ini di Bekasi seperti apa? Agar sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Barat ini terpantau untuk arus lalu lintas khususnya di pintu eksit tol Jatiwaringin Bekasi ini lebih ramai jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, yang mana kami sudah melihat ada sedikit kepadatan ataupun keramaian arus lalu lintas baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4, tepatnya ini bagi kendaraan yang mengarah dari Jakarta ke arah Bekasi, karena memang tadi setelah dilakukan apel pada sekitar pukul setengah 7 pagi tadi, para petugas gabungan baik itu dari TNI, Polri ini sudah mulai bersiaga tepatnya di depan pos polisi subsektor Jatiwaringin. Ada beberapa petugas yang memang sudah dari tadi ini bersiaga di sana untuk menertibkan sejumlah pengendara yang memang belum menaati aturan terkait dengan PSBB di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Khususnya ini tadi kami melihat kebanyakan masih ada beberapa ataupun sejumlah kendaraan angkutan umum daring ataupun ojol yang ini masih mengangkut penumpang. Memang jika kita mengacu pada peraturan gubernur ini tidak ada keterangan khusus bahwa untuk melarang ojol karena ini masih dilimpahkan kepada pemerintah daerah ataupun kabupaten kota. Namun tadi kami melihat para petugas gabungan di sini sudah mulai menindak ataupun mensosialisasikan kembali kepada para pengemudi ojol yang masih membawa penumpang, dan tadi juga sosialisasi juga ataupun penindakan juga dilakukan bagi mereka memang yang khususnya kebanyakan ini yang mengendarai sepeda motor namun tidak menggunakan masker. Begitu juga tadi kami melihat ada 2 titik sebenarnya yang disiagakan yang menuju dari Jakarta menuju Bekasi. Ini titik pertama ini untuk mereka yang ataupun disiagakan bagi mereka yang pengendara motor, petugas yang mengecek bagi pengendara motor, kemudian ada yang mengecek pula bagi pengendara mobil. Namun kami melihat tadi bagi para pengendara motor ataupun mobil yang tidak menggunakan masker, kami melihat ada pembagian masker pula. Ini dari petugas di sub setempat, yang mana ini juga menjadi salah satu upaya bagi petugas untuk menegakkan ataupun melaksanakan penerapan PSBB secara benar, secara tertib di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kemudian tadi kami sempat bertanya dengan petugas kepolisian setempat saat awal, apakah memang hari ini di hari pertama akan langsung diterapkan sanksi karena memang sudah diatur dalam peraturan gubernur. Namun tadi petugas mengatakan bahwa untuk hari ini memang masih hari pertama di tanggal 15 April, ini belum akan adanya sanksi, namun dalam beberapa hari ke depan karena memang ini akan diterapkan selama 14 hari ke depan, nanti harapannya apabila masih ada masyarakat yang memang tidak menerapkan ataupun tidak menaati peraturan yang sudah tertulis dalam pasal-pasal di peraturan gubernur terkait dengan PSBB di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, ini pastinya akan ditindak sesuai sanksi yang tercantum dalam peraturan tersebut. Ya, Chelsea, penindakan apa kemudian dilakukan oleh petugas di sana dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin masih terjadi dan banyak dilakukan? Seperti kemudian mungkin adanya jumlah penumpang dalam angkutan umum yang lebih dari 50%, lalu kemudian ketika ada ojek online yang masih membawa penumpang, ada kendaraan bermotor roda 2 yang masih berboncengan, begitu penindakan dilakukan seperti apa? Iya. Untuk penindakan di hari pertama untuk penerapan PSBB di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi ini kami melihat tadi masih sekedar sosialisasi ataupun juga himbauan kepada masyarakat. Khususnya tadi banyak sekali yang masih tidak menggunakan masker, ada pembagian masker. Kemudian juga tadi bagi angkutan umum kami melihat banyak sekali mikrolet yang masih membawa angkutan ataupun penumpang yang masih ramai begitu di dalamnya. Tadi kami melihat petugas ini juga mengarahkan untuk menjaga jarak bagi para penumpang yang terdapat ataupun berada di dalam angkutan umum. Namun kembali kami sampaikan untuk hari ini di hari pertama tanggal 15 April 2020 penerapan PSBB di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi ini memang belum ada sanksi secara
secara sesuai dengan peraturan gubernur begitu, namun hanya sanksi secara lisan baik itu himbauan, kemudian tadi ada pengarahan dari petugas kepolisian TNI, Polri dan juga Dishub untuk apabila memang masyarakat ini terpaksa untuk bekerja ataupun keluar rumah, mereka harus tetap menggunakan masker dan menaati peraturan yang sesuai dengan peraturan gubernur nomor 27 tahun 2020. Egan. Baik, dari Bekasi, Jawa Barat kita beralih ke Margonda, Depok. Di sana ada Cecilia Golena. Cecilia, suasana di kota Depok pada saat ini seperti apa? Apakah lebih ramai dibandingkan dengan kondisi 1 jam yang lalu ketika Anda melaporkan? Ya, Egan, hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di kota Depok sendiri ini sekitar pukul 7 lebih. Ini memang arus lalu lintas di kota Depok masih ramai lancar. Sejumlah kendaraan masih kami pantau dari kota Depok masih menuju Jakarta. Dan tadi kami juga memantau bahwa ada sejumlah pihak kepolisian dibantu juga dengan Dinas Perhubungan dan juga dibantu dengan TNI ini tengah melakukan pengawasan terkait dengan pemberlakuan dari PSBB di kota Depok. Dan sebelumnya pemerintah Kota Depok sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pembatasan sosial berskala besar di Kota Depok. PSBB di Kota Depok ini akan diberlakukan selama 2 pekan ke depan atau 14 hari terhitung hari ini 15 April hingga 20 April nantinya 2020. Dan perlu diketahui bahwa di wilayah Depok sendiri ini ada sekitar 19 titik pengawasan arus lalu lintas atau checkpoint, dan tempat saya melaporkan saat ini adalah wilayah Margonda. Ini ada 4 checkpoint atau titik pengawasan arus lalu lintas, yakni ada di checkpoint lampu merah Ramanda, kemudian Juanda, tempat saya melaporkan, Siliwangi, dan juga di kolong bawah flyover UI. Dan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh juga bahwa terkait dengan aturan dari PSBB di Kota Depok ini sendiri, ini disesuaikan dengan Pergub Jawa Barat nomor 27 tahun 2020 terkait dengan kendaraan beroda 4 atau mobil pribadi. Ini memang aturannya adalah memiliki setengah kapasitas dari mobil itu sendiri. Itu artinya apabila kendaraan roda 4 atau mobil pribadi ini berkapasitas 6 orang, maka sejak diberlakukannya PSBB di Kota Depok ini hanya boleh diperbolehkan berisi 3 orang saja. Ini juga berlaku untuk kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor. Ini dilarang untuk berboncengan. Tadi kami memantau juga bahwa sejumlah pihak kepolisian juga dibantu dengan Dishub ini memberhentikan para pengendara kendaraan roda 2 yang memang masih didapat berboncengan. Ini memang diperbolehkan mereka berboncengan apabila memiliki KTP dengan alamat yang sama. Kami juga masih menemukan bahwa masih ada sejumlah pengendara bermotor beroda 2 ini yang tidak menggunakan masker dan juga sarung tangan. Egan. Ya, Cecilia, bentuk sosialisasi dan penindakan yang sudah berlangsung di sana seperti apa? Ya, Egan, terkait dengan bentuk sosialisasi atau penindakan, memang sejauh ini pemerintah Kota Depok ini tidak memberikan sanksi penindakan, namun memang terus memberikan himbauan, khususnya bagi mereka yang masih tidak menggunakan masker. Untuk mereka yang berkendaraan dengan kendaraan roda 2, ini dianjurkan untuk menggunakan masker, bahkan juga menggunakan sarung tangan. Kami juga tadi memantau bahwa ada banyak penumpang yang disuruh memutar balik karena memang mereka tidak memiliki KTP alamat yang sama. Kemudian kami juga memantau bahwa ada sejumlah kendaraan roda 4 juga yang diberhentikan karena memang ini tidak mengikuti aturan kapasitas dari setengah kapasitas dari roda 4 itu sendiri. Sebagai informasi tambahan bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari juru bicara penanganan percepatan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana, ini ia juga menyampaikan bahwa terkait dengan pemberlakuan PSBB di Kota Depok ini nantinya warga yang terdampak dari penerapan PSBB di Kota Depok ini akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai. Namun pihak Dinas Sosial ini hingga saat ini masih terus melakukan validasi terkait dengan warga yang memang berhak mendapatkan bantuan uang tunai tersebut. Kemudian juga untuk pelaku usaha untuk di wilayah Kota Depok juga akan diberikan insentif
Dan sebagai juga informasi tambahan bahwa untuk jam operasional dari pasar tradisional maupun retail modern di Kota Depok ini sendiri, untuk pasar tradisional ini akan dibuka dari pukul 3 pagi hingga 3 sore. Ini juga disediakan layanan untuk mereka warga Depok dapat berbelanja melalui daring atau online. Kemudian juga untuk pedagang eceran maupun juga minimarket ini akan dibuka di Kota Depok dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Sementara untuk supermarket dan juga toko swalayan ini akan dibuka pukul 10 pagi maksud kami hingga jam 9 malam. Terkait dengan himbauan juga dari pemerintah Kota Depok, ini untuk terus dihimbau kepada warga Depok untuk tetap melakukan belajar di rumah, bekerja di rumah, maupun juga beribadah di rumah. Untuk belajar di rumah ini dapat disarankan dengan metode jarak jauh, kemudian juga untuk restoran atau tempat makan ini mulai sudah diberlakukan tidak boleh mereka makan di tempat, ini boleh dilakukan dengan take away atau dengan layanan antar. Kemudian juga untuk transportasi umum ini akan terus dilakukan checkpoint untuk keluar masuk kendaraan di sejumlah stasiun maupun terminal di Kota Depok dari mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore. Dan harapannya memang pemberlakuan PSBB di Kota Depok ini dapat mengurangi atau memutus rantai penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri, khususnya di Kota Depok. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Egan kembali ke studio. Baik, dari Depok kita beralih ke Kota Bogor, Jawa Barat. Di sana ada Edra Pramaskara. Edra, suasana di Kota Bogor pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat seperti apa? Ya, Egan, di hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Jawa Barat saat ini, situasi di pertigaan Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat, tampak warga beraktivitas seperti biasa. Tidak berbeda ketika saat 1 jam yang lalu saya melaporkan, ini kondisinya masih masyarakat ini masih beraktivitas secara normal begitu. Sejak pagi tadi ada beberapa warga yang memang beraktivitas di luar rumah seperti misalnya berolahraga di area pertigaan Tugu Kujang ini, namun memang tetap menggunakan APD seperti masker seperti peruntukannya. Meskipun memang dalam aturan PSBB yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat ini dimuat sejumlah regulasi seperti misalnya pembatasan kegiatan pendidikan, kemudian aktivitas pekerjaan atau tempat kerja, kemudian fasilitas umum, rumah ibadah, serta transportasi umum, dan juga warga memang dihimbau untuk tetap berada di rumah. Namun kami memantau sejak pagi tadi warga masih beraktivitas dengan menggunakan kendaraan, baik ini kendaraan pribadi, kendaraan roda 4 maupun kendaraan 2, dan juga transportasi umum yang kami saat ini melihat jumlahnya masih cukup banyak, terutama juga untuk kendaraan ojek online begitu. Dan selain itu juga untuk arus lalu lintas di pertigaan Tugu Kujang ini tampak ramai lancar meskipun memang terbilang masih pagi, dan warga ini tetap menggunakan kendaraan pribadi untuk berlalu lalang meskipun juga ini sudah terdapat aturannya. Dan ini terdapat larangan terkait dengan pembatasan dari jumlah penumpang begitu, namun kami masih menemukan ada sejumlah kendaraan umum seperti misalnya angkutan perkotaan atau angkot yang membawa penumpang dalam jumlah banyak, kemudian ada juga kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 4 yang masih ditumpangi oleh cukup banyak orang, dan juga ada kendaraan ojek online begitu yang masih membawa penumpang. Meskipun tadi juga kami sempat melakukan pengecekan ke salah satu aplikasi ojek online, dan ini juga sudah tidak terdapat fitur untuk menggunakan ojek online atau kendaraan roda 2 dengan membawa penumpang, karena selama masa PSBB ini memang untuk ojol diperuntukkan hanya untuk membawa barang. Selain itu yang dapat kami sampaikan pula bahwa di area Kota Bogor ini sudah terdapat sejumlah titik pos pemantauan untuk selama masa PSBB yang sudah dijaga atau disiagakan sejumlah personil dari aparat kepolisian. Dan tadi kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa untuk saat ini di hari pertama penerapan PSBB yang dilakukan apabila menemukan warga yang melanggar ini hanya berupa himbauan atau tidak dilakukan penindakan dalam bentuk diberikannya sanksi yang tegas begitu. Dan untuk terkait dengan hal ini memang masih belum ada instruksi lebih lanjut apakah himbauan ini masih akan berlaku terus sepanjang masa PSBB atau tidak. Terkait pula dengan himbauan, tadi juga kami sempat melihat ada mobil patroli dari kecamatan di Bogor yang turut berlalu lalang begitu, kemudian yang menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan edukasi terkait dengan COVID-19 dan himbauan agar warga tetap berada di rumah.
Namun yang dapat menjadi evaluasi selanjutnya apabila memang dalam hari-hari pertama ini warga tidak juga mematuhi aturan yang terdapat di PSBB dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk diberikan sanksi tegas demi terciptanya PSBB yang secara efektif dapat mengurangi penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Untuk PSBB di Jawa Barat berlaku hingga tanggal 28 April 2020 mendatang dan masih akan diperpanjang begitu apabila melihat dari eskalasi COVID-19 yang semakin tinggi. Namun pemerintah Jawa Barat sendiri selain memberikan himbauan atau edukasi juga akan menjamin ketersediaan logistik dari warga dengan memberikan bantuan sosial atau bansos berupa sembako yang akan langsung diberikan kepada rumah-rumah warga, dan hal tersebut akan dibagikan dalam sejumlah tahap yang akan dimulai pada minggu awal pelaksanaan PSBB di Jawa Barat, terutama di Kota Bogor. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Edra Pramaskara dari Bogor, Valentina Chelsea dari Bekasi, dan Sisilia Golena dari Depok, Jawa Barat.